Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Nikmal Purwo. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Saloleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum pemrograman web yang sempat saya buat pada video sebelumnya dan akan saya lanjutkan pada bagian kedua, di mana pada bagian pertama kita sudah membahas mengenai PHP mulai dari home sampai switch. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas materi pemrograman PHP di W3 School dengan materi lanjutan dari looping sehingga ke function. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke dalam videonya. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam Visual Studio Code saya dan juga telah masuk ke dalam website W3 School ini. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang PHP tutorial dari PHP Home, intro, install, syntax, number, casting, constant, magic constant, operator, if else, hingga sampai di switch. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi saya pada bagian PHP loops, yang dimana terdiri dari beberapa materi, mulai dari loops, while loops, do while loop, for loop, for each loop, pre, continue, and terakhir kita akan sampai di PHP function. Nah, kita langsung saja pada materi yang pertama, itu tentang PHP loops. Nah teman-teman, PHP loop atau perulangan PHP itu adalah sebuah kode yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, dalam PHP kita memiliki beberapa tipe perulangan, seperti while, yaitu perulangan yang mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Kemudian ada do while, di mana kita akan mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, kemudian for itu kita mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu, dan terakhir ada for each, di mana kita mengulang blok kode untuk setiap elemen dalam array. Nah, pada bab-bab yang akan kita pelajari sebentar itu, kita akan menjelaskan, memberikan langkah atau contoh masing-masing jenis loop. Baiklah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, itu tentang perulangan while atau while loop. Nah, perulangan PHP while itu kita akan melakukan perulangan pada blok kode selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Nah, ada perulangan while PHP di mana kita diberikan contoh di mana kita akan mencetak $i selama $i itu kurang dari 6. Nah, kita akan coba di garis satu saja, kita akan memakai garis satu di sini. Terus saja dulu kita akan memakai garis satu. Ini kita tutup aja biar sementara. Nah, saya akan buat saya lupa, saya belum menyalakan exam saya agar bisa menjalankan PHP kodenya ya. Saya jalankan dulu exam saya, jalankan latar belakangnya jadi kita nggak melihatnya. Oke, kemudian saya akan buat file baru, saya beri nama praktikum 2.php. Nah, kita sudah belajar pada video sebelumnya, kalau kita mau shortcut itu kita tinggal tanda seru dan enter ya, langsung masuk sini teman-teman. Nah,
Di sini kita diberikan kode di mana $i itu adalah 1 dan while atau $i lebih kecil daripada 6, print $i, di mana $i itu tambah, ya, akan menambah sebanyak 1 ya. Jadi kalau misalnya kondisinya 1, yang perulangan pertama 1, perulangan kedua itu otomatis 1 ditambah 1, 2 gitu. Perulangan kedua juga 2 ditambah 1 sampai pada kondisi dimana 1 itu adalah 6 dan 6 itu false, maka dia akan berhenti di 5. Nggak bisa lanjut ke 6 dong karena 6 ini false. Nah, dan dia akan mencetak pada kondisi terakhir dimana $i itu masih true. Kita coba ya teman-teman ya. Kita HP dulu. Oke, kemudian kita akan coba coding mana $i sama dengan 1 1 while $i lebih kecil daripada 6 kurawal, kita akan print $i. Nah, dimana $i itu akan bertambah ya teman-teman. Kurang ini ya. Oke, kita save, kita buka, dia itu latih 8. Salah kita hapus dulu. Latih 8 kayaknya begini deh. Oke, kita Sprite 2. Nah, dia akan mengulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena kondisinya kita sini kita memberitahukan bahwa $i itu tidak boleh lebih kecil daripada tidak boleh lebih besar, maksud saya, daripada 6. Nah, jika dia lebih besar atau dia sama dengan 6, maka kondisinya akan jadi false, makanya dia berhenti di 5. Iya, atau begini deh, enak kita lihatnya nanti. Salah ya. Salah, harusnya di sini. Di sini ya, saya coba sedikit lupa ya. Kan ya, begini aja. Nah, kalau misalnya kita kasih dia sama dengan, nanti dia sampai 6. Nah, karena kondisi terakhirnya itu yang masih true 6. Nah, kalau misalnya kita mau kasih dia misalnya, ini tuh harus mulai dari 3 dan berakhir di 10, kita bisa pakai kondisi n gitu. Nah, mana kita kasih dulu while $i salah ya. $i lebih besar dari 2 dan salah. Nah, boom. Sintaks apa yang salah ya?
ini nggak bisa, dia cuma pakai for ya. Oke, ini aja. Ini kita tes lagi contoh yang lain. Ini ada maksudnya pernyataan PHP break. Nah, break ini adalah sebuah pernyataan yang dimana kita itu dapat memberhentikan loop bahkan jika kondisinya masih benar. Misal kondisinya kita ini dia $i itu harus lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, berarti dia dari 1 sampai 10. Nah, tapi kita ingin dia itu kalau dia di angka 3, kalau dia di angka 6 lah misalnya. Kalau di sini kan 3. Dan misalnya kondisinya 6 itu dia berhenti gitu. Kita bisa pakai break. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Nah, kita pakai if $i sama dengan 3 6 deh, kita pakai 6. Kalau sini kita pakai 6, maka dia break. Nah, gini teman-teman, kita pakai if. Apa yang terjadi? Kita ngetes. Nah, dia akan berhenti di 5 doang gitu. Karena kenapa nggak nyampe 6? Dia maksudnya karena dia nyampe di 6 dia itu break, jadi dia nggak sempat mengeluarkan angka 6 karena waktu dia baru nyampe 6 udah di break, makanya dia tetap di 5 begitu teman-teman ya. Kecuali kalau dia kayak error ya, iya, kan dia harus pengkondisian. Nah, begini teman-teman, itu break kalau kita ingin dia berhenti begitu. Kemudian kalau continue dia itu kita bisa menghentikan sebuah iterasi dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Misal kita mau ini tuh angka 3 itu dia dilewati begitu, nggak muncul, kita bisa pakai continue. Kalau break tadi kan memberhentikan looping walaupun kondisinya masih benar. Break ini dia akan melewati sebuah angka atau variabel kalau kita pakai continue. Misal kita masih punya codingan yang sama ya kan. Nah, kita akan pakai if supaya angka ini dia dilewati gitu. Saya nyoba memakai angka 5 deh. Nah, if $i if $i itu 6, kita continue dulu tadi. Oke, kita save, kita refresh. Dia akan lihat dulu ya, kan salah ya. Satu dia akan jadi 2. Dia akan melewati satu angka ya teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yap, dia akan melewati satu angka teman-teman ya. Kemudian dia melewati angka 6 dan lanjut ke iterasi selanjutnya gitu.
Kemudian ada yang namanya sintaksis alternatif. Nah, sintaks while loop juga dapat ditulis dengan and while. Pernyataan seperti ini. Saya juga sebenarnya belum terlalu tahu soal and while, jadi mari kita coba sama-sama teman-teman. Apa sih itu and while? Kita coba di sini ya. And while. Error ya. Ada yang salah tulis. Karena ada keterbalikan, makanya dia jadi gitu. Kita tes aja lah. Tutup ya, merah ya. Dia itu pakai penutup and while itu. Oh ya, dia itu maksudnya teman-teman, dia itu penggantinya kurung kurawal aja teman-teman ya, kayak alternatif dari kurung kurawal itu. Nah, kemudian terakhir ada jika kita ingin while itu menjadi 100 tetapi hanya setiap 10, kita dapat meningkatkan penghitungan sebanyak 10 bukan 1 pada tiap iterasi. Kita coba aja. Oh ya, I see. Kita bisa mungkin tambah 10 begitu. Jadi si ini tuh dia nambah 10 gitu loh, mulai dari 1 jadi 10, 20, 30, 40 begitu. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak, dia jadi 1, 10, 20 begitu. Karena kita ini pada ini angka i kan, pertama dia nambah, pertama ini angka ini. Kemudian pada iterasi selanjutnya dia akan nambah 10 kan, dilihat kondisinya ada 10 di sini. Kita coba terus kita pakai echo $i itu. $i itu dia, tadi saya salah nih teman-teman ya, salah tulis yang pertama itu b ya. Nah, tutup salah itu, dan ya kita salah mungkin tadi. Kita tutup dia. Yang salah teman-teman. Saya 2 kali manggil echo kayaknya. Enggak ya. Kalau ya. Kayaknya begitu deh. Apa ya, sabar ya, kita lihat dulu di mana salahnya. Seharusnya enggak sih ya. Coba copy aja. Iya, karena ini tuh enggak juga ya. Unexpected string read literal expect, koma or titik, di mana itu ya?
I see man. Kita harus kasih pemisah ya di sini tuh. Aduh, sorry kawan-kawan. Nah, maksud saya tuh begini teman-teman tuh. Karena dia mulai, kenapa dia sampai 101? Dia mulai dari 1 teman-teman. Jadi hitungnya baru 1 gitu. Jadi dia itu akan nambah 1 pada akhirnya tuh. Dia nambah 1 di sini. Jadi pertama dia itu 1 tapi langsung ke selanjutnya tuh jadinya 11, 21, 31, 41, 51 sampai 101. Karena dia juga itu nggak memenuhi. Kalau saya pakai dia tuh 0. Aduh, salah lagi. Saya pakai dia 0. Nah, dia nilai kirain 100. Kenapa dia bisa sampai 100? Karena di sini tuh tambah 100. Kondisi ini juga nggak akan memungkinkan buat dia nggak nyampe 100. Soalnya di sini memang nggak 100, cuma di sini tuh dia nambah 10. Jadi 90 dia 100, otomatis 100. Nah, kalaupun dia itu 101 misalnya begini, nah kan lewat, dia nggak bisa, harus sesuai ini tuh, dia nambah 10 aja. Kalau ternyata di sini hanya 100, begitu. Kalau dia 99 tetap 100 dia tuh, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke perulangan do while. Nah, perulangan do while itu kita melakukan pengulangan pada blok kode 1 kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan masih benar. Yang pertama itu ada contoh perulangan do while di mana kita akan mengeksekusi blok kode minimal 1 kali. Dia itu eksekusi dulu baru lihat kondisinya. Nah, bukan yang kayak while, dimana while dia itu dia ngecek dulu baru ngejalanin. Tapi kalau do while dia itu ngecek dulu sekali, dia itu ngejalanin dulu sekali baru dia ngecek gitu. Nih, seperti ada contoh ini. Cetak $i sepanjang $i kurang dari 6. Kita pakai kondisi dah. Nah, kan itu lihat. Do dulu baru while. Pengkondisiannya berada di terakhir. Jadi dia jalin dulu sekali baru dia melihat kondisinya begitu. Kita akan lihat ya, bukan ngelihat, kita akan nyoba dulu. Dua sini while ya, while. Nah, sini kondisinya tuh $i kecil dari 6. Sini kita plus 1 sampai 6 ya, cocok ya. Dia akan ngejalanin dulu baru dia ngejalanin dulu baru dia ngeliat gitu. Jalanin dulu baru ngeliat. Nah, tambah tuh, tambah aja lah. Jadi entah kondisinya salah, kayak dijalanin dulu aja. Cuma kita lihat kalau kita menetapkan dolar itu variabel 8 bukan yang 1, suruh mengeksekusi 2 loop yang sama lagi. Jadi kita akan atur S itu di 8. Lalu, nah ini kan kalau kita lihat dia itu pasti salah ya. Tapi kalau kita mencoba pakai do while, dia tuh akan tetap ngeprint walau memang link itu salah begitu. Dia tuh salah salah kondisinya begitu.
tetap dia akan ngulangnya, maksudnya tetap dia akan ngejalaninnya walau kondisinya kurang dari 1 tuh. Tadi tuh kenapa dia 9, karena saya nambah dulu baru saya ngeprint. Coba saya ngeprint dulu baru saya nambah, jadi tetap ngeprint angka pertama begitu. Tadi salah ya, saya salah tempatnya. Itu tadi agak bingung juga saya, tapi udah benar sekarang tuh. Jadi walau kita lihat sini S dolar itu 8, sampai sini dolar I itu harus lebih kecil daripada 6, dia nggak error, dia tetap jalankan karena dia pakai 2, dimana dia akan tetap ngejalinin dulu sekali baru dia ngeliat kondisinya itu teman-teman. Terakhir adalah pernyataan PHP break. Nah, sama ya, PHP continue juga sama kayak tadi. Kita nyoba aja, kita langsung copy aja dulu tentang ini, kita nyoba maksudnya gimana. 12 kenapa dia nilainya 12? Sudahlah, begitulah yang terjadi. Kemudian PHP lanjutan kita dapat mengcontinue, kita ubah coba misalnya di sini tuh continue. Jaringan saya agak kurang bagus. Oh ya, dia akan looping terus menerus teman-teman ya. Dimana sini kondisinya emang dari 3 tapi dia nggak dapat angkanya, jadi dia tetap aja jalanin terus. Coba kita kasih berhenti begitu. Oke, kita lanjut pada perulangan selanjutnya. For, ini ada perulangan for teman-teman. Perulangan for itu kita gunakan ketika kita ingin mengetahui berapa kali script harus dijalankan. Misalnya ada di sini sintaksinya expression 1, expression 2, expression 3. Kemudian sini ada code block. Nah, sini kita akan mencetak angka dari 0 hingga 10. Apa ya? Jadi kodenya seperti ini. Ini for, ini $x itu angka awal, $x kedua ini itu batas, $x yang ketiga ini itu penambahannya, dia ingin tambah berapa kali sekali. Misalnya kita coba nih, for kita pakai $x, harus lagi $x itu 0, $x harus lebih kecil dari 10, dan $x itu bertambah sekali. Kita akan print selalu nggak boleh ada begininya teman-teman tuh. Oh iya, terus di sini yang ada ya. Tuh. Kita langsung aja coba echo dan number is $x. Kita pakai BR.
salah itu contohnya ya, nggak boleh dia. Nah oke, sini dia akan mencetak pada awalnya itu cetak 0. Oke teman-teman, kemudian dia cetak lagi sini nih, dia itu harus lebih kurang atau sama dengan 10 dan penambahannya dari 1, maka outputnya adalah ada 10 nih, 11 deh, ada 0 sampai 10. Itu untuk ulangan for. Nah contohnya itu adalah tuh ekspresi pertama di versi sekali, ekspresi kedua dievaluasi sebelum setiap iterasi, dan ekspresi ketiga itu dievaluasi setiap setelah iterasi. Nah kemudian ada break juga, kita copy aja, kita pakai break lah. Jadi kalau sampai di 3 dia tuh berhenti gitu. Kita udah, dia kalau 3 berhenti gitu, kayak nggak boleh lewat dari 3. Jadi kalau 3 dia berhenti. Kemudian di sini juga ada continue. Oh salah saya. Nah itu ya, continue. Nah dia akan melewati angka 3 dan nanti angka selanjutnya. Ya kalau continue dia ini kayak nge-skip satu iterasi, sementara kalau break itu ngeberhentiin iterasi walau kondisinya masih tetap benar gitu. Terus sama ini kalau kita mau nambah per 10 bukan per 1 doang, kita bisa ini 10 itu ya. Ya tentunya jadi nama-nama 10 begitu lah, masih mirip-mirip lah dia begitu. Kemudian kita masuk pada perulangan for each PHP. Nah perulangan PHP yang for each ini kita lakukan perulangan melalui blok coding setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam suatu objek. Perulangan for each PHP pada array, dia itu kita gunakan loop yang paling umum adalah untuk melakukan pengulangan pada item-item suatu array, yaitu for each. Nah misal $color itu adalah sebuah array yang isinya red, green, blue, dan yellow. Nah for each nya ini ke color as $x echo, kita akan memprint $x. Kita coba teman-teman ya, kita deklarasikan dulu $color itu adalah sebuah array yang isinya itu red, green, blue, yellow. Kemudian for each $color as $x itu berawal echo $x. Tutup, kita lihat. Nah dia akan langsung memprint semua array, dimana kita pertama $color ini ada blue, yellow. Nah $color itu kita ubah jadi $x. Lalu kita bisa jalankan $x di sini karena $orange-nya udah diubah jadi $x teman-teman gitu. Kemudian ada kunci dan nilai, atau kalau bahasa Inggris itu key and value. Nah
Susunan di atas itu adalah susunan yang terindeks, di mana item pertama memiliki kunci 0 dan item kedua memiliki key 1 and seterusnya. Nah, array asosiatif itu berbeda, di mana array asosiatif itu menggunakan kunci pertama yang kita tetapkan padanya. Dan saat melakukan pengulangan array asosiatif, kita akan mungkin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Hal dapat dilakukan dengan menentukan nilai kunci dan nilai dalam definisi seperti for each. Dimana di sini $member dikasih $x, dimana x dan $x itu adalah dijadinya Peter, $y itu 35, begitu teman-teman. Kita akan ngetes, kita langsung aja sini set $y. Copy aja lah biar gampang ya. Dia akan 2 kali sini 36 2 kali 9 salah saya juga. Nah, 39 36 kita kasih 3 4. Kita coba. Boom. Belum ya, apa salahnya? Member as $x $y. Iya, saya belum manggil variabel $y nya. Kita coba lagi. Oke. Dia akan mengubah array yang ada di dalam sini, kan ada dua variabel nih, diubah jadi $x $y, begitu teman-teman ya. Kemudian ada perulangan for each PHP pada objek. Kemudian kita masuk pada pernyataan PHP break. Nah, ini kalau kita sama kayak tadi yang lainnya, kalau dia di blue dia itu break. Misalnya ini tuh coba masalah ya, soalnya itu masih 2 ya, kalau dia 1 doang baru gitu. Coba hapus. Kita ini masalahnya. Ini hapus saja, dia akan berhenti. Kalau dia blue dia break ya. Dia kalau dia blue dia continue gitu. Ini di sini kita salah dulu. Red, green, blue, sama yellow. Kalau dia blue, dia break teman-teman. Ini benar belum? Belum benar. Masih ada ya. Kita coba pakai jadi. Nah, itu dia. Sama kalau continue dia berarti ngelewatin blue. Ini ada for each by red. Nah, kalau kita melakukan pengulangan
Ini ada sintaksis alternatif nih, kayak alternatif. Kalau misal di for each ini kita nggak mau make untuk kurung, jadi kita bisa make and for each dengan ini dalamnya, begitu teman-teman. Kemudian kita masuk pada merusak. Pernyataan break PHP. Pernyataan PHP break digunakan untuk keluar dari berbagai jenis perulangan. Pertama kita masuk ke log for. Pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah. Ya, kita akan break dulu baru kita print teman-teman ya. Kita akan nyoba itu gitu. Jadi kalau dia numbernya dia itu berhenti di 3 doang, nggak nyampe ke 4 karena akan ada break gitu. Sama ini juga dual juga sama, low for each juga sama. Jadi break itu intinya break itu dia memberhentikan perulangan walau kondisinya masih true. Kemudian kita ada pernyataan lanjutan. Dia itu simpelnya dia itu melanjutkan gitu, dia melewati. Kalau dia begini tuh, nah kita begini tuh dia melewati angka 4, nggak ada angka 4, dia ngelewatin aja begitu. Sama dalam loop, sama juga while do while, sama for each loop sama dia. Kemudian terakhir kita masuk pada function PHP. Nah, ini adalah fungsi bawaan PHP. PHP itu dia ada sekitar 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Nah, fungsi yang ditentukan PHP itu ada fungsi bawaan, dapat membuat fungsi kita sendiri. Misalnya fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Kemudian suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat suatu halaman dimuat, dan suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Maksudnya fungsi ini dia fungsi ini dia itu kayak fungsi kayak kondisi itu nanti kita manggil baru dia ada. Misalnya kita punya sebuah fungsi function aja, function m gitu. Kita ketik echo hello world. Nah, jalan kali ini tuh ada nggak ada ya. Kenapa? Karena kita belum manggil fungsinya. Gimana cara kita manggil? Kita tinggal tuliskan nama fungsinya di ujung begini teman-teman. Ada ya, itu namanya fungsi. Jadi dia itu sebuah kayak sebuah fungsi ya, sebuah fungsi yang kita nyatakan dan hanya akan dijalankan kalau kita manggil kembali nama fungsinya gitu. Nah, ini ya di sini ya, memanggil fungsi seperti ini. Kemudian ada ini argumen fungsi, di mana argumen itu ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung, di mana kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup misalkan dengan koma begitu. Ketika family name fungsi dipanggil, kita juga dapat meneruskan sebuah nama, misalnya Jani. Nama tersebut digunakan dalam fungsi tersebut yang masih beberapa nama depan yang berbeda, tapi nama belakang itu sama. Misalnya M itu kita pakai dia dolar bumi, dolar wow, bisa panggil di sini apa ya,
di sini enggak sih, dolar W aja. Sini kita bisa manggil nih dolar W titik. Nah, jadi kita manggil sini, misalnya dolar W itu kita isiin apa, misalnya amazing, kita tutup dia. Oh iya, kurungnya belum ada teman-teman nih, jadi dia tuh akan nambah depannya tuh amazing titik hello world begitu teman-teman. Jadi itu argumen fungsi, baru bisa banyak kita manggil nih, bukan cuma amazing. Misalnya kita kasih misalnya biar enak, amazing kita mau dia juga itu wonderful, misalnya wonderful. Jadi ini ada dua tuh, amazing hello world, wonderful hello world. Oke, kalau kita mau dia misah, tinggal pakai BR aja, udah deh, kelar, dia pisah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini misalnya dua argumen, jadi bisa kita nambahin sini hello world, ini pakai lagi argumennya $, iya dah. Ini berarti kita nambah lagi argumennya, berarti dari dolar Y. Salah, ini dari Y nih. Jadi sini kita lagi nambah dah, tinggal bisa pakai koma aja. Saat sini www, sini juga berarti nah, salah nih tuh, tes nambah dah. Oke, begitu teman-teman ya. Kemudian ada nilai argumen default. Nah, kalau nilai argumen default itu adalah sebuah contoh yang menunjukkan cara penggunaan parameter default. Jika kita memanggil fungsi setHeight tanpa argumen, fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen, dimana setHeight min height 50, equal height min height. Kalau kita misal pakai kita bisa ngetes. Ini misalnya kita udah punya nilai bawaan gitu teman-teman. Misalnya W itu mungkin kayak gini ya, makanya misalnya W itu iya enggak deh, 0 dan Y itu 9. Misal kalau kita ada sebuah, misalnya M itu dia nggak ada fungsinya, maka dia akan makin nilai bawaan tuh, nilai bawaan. Jadi dia itu nggak terpatok di sini tuh, dia akan, karena dia nggak ada deklarasi di dalamnya, dia akan ngambil nilai bawaan gitu teman-teman. Jadi dia nggak sama kayak yang lain tuh, dia akan ambil nilai bawaannya W itu 0 dan nilai bawaannya itu 9 begitu. Kemudian kita bisa mengembalikan sebuah fungsi nilai. Nah, kita menggunakan pernyataan return. Kita akan coba. Oke. Biasanya kita copy aja soalnya biar lebih cepat ya. Nah. Dia itu mengembalikan sebuah fungsi ya return YZ. Ada 3 Eko 2 kali 4 6 10 BR ya, 10 4 6 ya, seperti itu.
Kemudian kita bisa melewati argumen dengan referensi. Dalam PHP, argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti saldo nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi dan digunakan sebagai operator berikut digunakan. Mana function add 5 nilai value, di mana nilai value itu kita tambah 5. Num juga ambil num, bisa lihat teman-teman, kita ngetes 7. Dia dalam num yang pertama ini kan 2, terus kita value nya kita tambah 5. Nah, fungsi add kita nambah di fungsi num, baru kita ngeprint fungsi num. Jadi otomatis fungsi value yang ada, di mana fungsi value kita akan nambah nilai sebanyak 5 dan fungsi num yang ada 2 itu kita tambahin, makanya outputnya hasilnya 7. Kemudian adalah jumlah argumen variabel. Dengan menggunakan titik 3, operator di depan parameter fungsi tersebut menerima jumlah argumen yang tidak diketahui, disebut fungsi variadis. Nah, argumennya ini dia akan jadi sebuah array gitu teman-teman. Kita akan ngetes, dia akan jadi 29. Dia akan ngambil satu fungsi array tertentu yang ada di dalamnya, begitu. Dia akan mengambil fungsi tertentu teman-teman. Kemudian terakhir itu belum ya, sini. Kemudian jika kita itu bisa memiliki satu argumen dengan panjang variabel yang terus menjadi argumen terakhir, kita bisa nambahin aja argumennya di dalamnya seperti itu teman-teman. Kemudian PHP itu adalah bahasa yang diketik longgar. Pada contoh di atas, perhatikan bahwa kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data seperti tipe data apa variabel tersebut. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak ditetapkan secara ketat, Anda dapat melakukan hal-hal seperti menambah string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Di PHP 7, deklarasi tipe telah ditambahkan. Ini memberi kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan suatu nilai dengan menambah string deklarasi tersebut. Contoh di a function add number integer a integer b return a nama b echo add number 5 a day. Nah, jadi yang kita nggak perlu begitu ngedeklarasiin, jadi dia otomatis bisa tahu gitu. Dia otomatis bisa tahu kita pakai variabel apa. Terakhir ada deklarasi tipe pengembalian PHP. PHP 7 juga mendukung deklarasi tipe untuk persyaratan tersebut, seperti halnya deklarasi tipe untuk argumen fungsi. Dengan mengaktifkan persyaratan yang ketat, fatal error akan muncul jika terjadi ketidakcocokan tipe. Kita akan return dia. Untuk mendeklarasikan tipe untuk fungsi pengembalian, tambahkan titik 2. Saya ulangi, tambahkan titik 2 dan tipe tepat sebelum tanda kurung kurawal dibuka. Saat mendeklarasikan fungsi, kita akan ngetes maksudnya seperti apa. Nah, kita akan deklarasi sini, street types 1 function add numbers float $a float $b masih dia dengan float. Nah, kita return $a tambah $b.
kita akan manggil dia echo numbers nomor 1,2.5,2 dan hasilnya ini salah ya, ini titik ya. Kebalik teman-teman. Oh ya. Strict type declaration was the very first statement in the script. Oh ya. Nih. Public mendukung deklarasi untuk pernyataan tersebut seperti yang deklarasi untuk argumen fungsi tidak mengaktifkan secara ketat fatal error akan muncul ketika ketidakcocokan sistem. Nah, jadi akan muncul fatal error jika ada ketidakcocokan sistem di script seperti itu, teman-teman. Itu mendeklarasikan aja. Kemudian kita dapat mengembalikan tipe yang berbeda selain tipe argumen, tapi pastikan tipe pengembaliannya dia beda. Kita pakai kemudian return di sini int ya, int apa yang terjadi sama ya, masih sama dia mendeklarasikan seperti teman-teman. Oke, kita sudah sampai terakhir di fungsi PHP. Jadi kita telah selesai untuk fungsi yang dari loop sampai ke PHP, teman-teman. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi hasil penjelasan dan juga praktik saya pada materi PHP bagian kedua, yaitu tentang looping dan function. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan memberi kita pelajaran lebih lanjut mengenai pemrograman PHP. Saya Mimala anak Kerwo pamit undur diri. Adapun jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.